What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Tiara Dewi, NIM 0204212120. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum. Video pembelajaran ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Landasan Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk materi pembahasan. Baiklah, di pembahasan ini saya akan menjelaskan materi bagian A, yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat proses pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk memudayakan manusia atau untuk memuliakan manusia. Untuk terlaksananya pendidikan dengan baik dan tepat diperlukan suatu ilmu yang mengkaji secara mendalam bagaimana harusnya pendidikan itu dilaksanakan. Ilmu yang menjadi dasar tersebut haruslah yang telah teruji kebenarannya. Ilmu tersebut merupakan ilmu pendidikan. Karena pendidikan tanpa ilmu pendidikan akan menimbulkan tidak tercapainya suatu tujuan pendidikan. Materi bagian B, landasan pendidikan. 1. Hakikat pendidikan. Dengan demikian, hakikat pendidikan sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Maka hakikat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Kedua, pendidik merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Ketiga, pendidik meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. 2. Konsep dasar pendidikan. Pengenalan tentang konsep dasar pendidikan berasal dari hakikat keberadaan kebutuhan manusia dengan pendidikan. Ada beberapa konsepsi dasar pendidikan yang akan dilaksanakan, yaitu 1. Bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. 2. Bahwa bertanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga, pendidikan merupakan suatu keharusan karena dengan pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Yang ketiga, prinsip tujuan pendidikan. Prinsip merupakan sesuatu yang dianggap benar sehingga tidak perlu dipertanyakan oleh manusia yang memegang prinsip tersebut. Prinsip mengandung kebenaran yang tidak perlu pembuktian karena sudah dianggap benar, walaupun mungkin ada kesalahan. Prinsip ilmu, misalnya ditentukan oleh paradigma tertentu yang membedakan dirinya dengan aspek pengetahuan lain manusia. Materi selanjutnya bagian C, pendidikan sebagai proses sosial. Sebagian pendidikan merasa bahwa pendidikan adalah proses alami yang terjadi dalam interaksi antara individu dan lingkungan. Namun ada juga yang merasa bahwa pendidikan adalah proses sosial dan salah satu fungsi utama sekolah adalah membantu dalam proses sosial. Di antara semua organisme hidup, Anda pasti telah memperhatikan bahwa anak manusialah yang bergantung pada orang tua untuk waktu yang relatif lebih lama untuk makanan, tempat tinggal, dan untuk mempelajari keterampilan dasar. Masa kanak-kanak yang berkepanjangan ini juga membantu anak untuk mempersiapkan dirinya lebih baik untuk kehidupan dewasa. Dengan demikian, proses pendidikan berlangsung dalam lingkungan sosial dan masyarakat secara keseluruhan menjalankan kontrol besar atas prosesnya. Setiap masyarakat menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk mempromosikan kepentingannya sendiri. Sementara pendidikan tunduk pada kontrol masyarakat, itu juga mempengaruhi masyarakat dengan berkontribusi nada tujuannya. Pendidikan melakukan 3 fungsi sosial dengan mempertahankan, mentransmisikan, dan menciptakan nilai-nilai sosial, cita-cita, dan kepercayaan. Materi bagian D, pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Arab,
filsafah yang diarabisasi dari kata Yunani philosophia. Filsafat dalam arti pertama adalah jalan yang ditempuh untuk memecahkan masalah. Sedangkan pada pengertian kedua merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemecahan atau pembahasan masalah. Filsafat dari segi bahasa pada hakikatnya adalah menggunakan rasio atau berpikir. Tetapi tidak semua proses berpikir filsafat. Manusia yang berpikir dapat diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Materi bagian E, Pancasila sebagai sistem filsafat. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian. 2. Saling berhubungan, saling ketergantungan. 3. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem. 4. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Antara sila-sila Pancasila saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila-sila lainnya. Dengan ini, maka Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem dalam pengertian bahwa bagian-bagian sila-silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Materi bagian F, Landasan Filosofi Pendidikan. Landasan pendidikan merupakan suatu gagasan tentang pendidikan yang dijelaskan berdasarkan filsafat umum dalam pendidikan yang terdiri dari metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Menurut Cohen, LNM, tahun 1999, bahwa terdapat 3 cabang-cabang filosofis atau filsafat yang masing-masing memiliki subcabang. Sebagaimana hanya di dalam filsafat umum, di dalam landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran. Sehubungan dengan ini dikenal adanya landasan filosofi pendidikan pragmatisme. Selain ketiga filosofis pendidikan filosofis tersebut, sebenarnya masih banyak jenis landasan filosofi lainnya. Namun pendidik bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki filosofis pendidikan nasional tersendiri, yaitu filosofis pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal ini, berbagai aliran filosofis pendidikan perlu kita pelajari. Namun demikian bahwa pendidikan yang kita selenggarakan hendaknya tetap berlandaskan Pancasila. Baiklah, masuk materi yang terakhir, bagian G, Landasan Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan. 1. Pendidikan menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Masing-masing alinea syarat dengan penuh makna dan arti merupakan landasan hukum dalam menyelenggarakan pendidikan. Kedua, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Banyak pasal yang berkaitan dengan pendidikan di negara ini seperti pada bab 3 pasal 31 dan pasal 32. Pasal 31 ayat 1 berisi tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Sebagian masyarakat Indonesia dari pelosok belum merata mendapatkan akses pendidikan secara layak dan berkeadilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur tentang ketentuan umum atau istilah-istilah dalam undang-undang ini, kedudukan, fungsi, dan tujuan hak-hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, satuan jalur dan jenis pendidikan, jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, kurikulum, hari belajar dan hari libur, bahasa pengantar, penilaian, peran serta masyarakat, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, pengelolaan, pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini selain semua pemahaman visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum atau istilah-istilah dalam dunia pendidikan. Selesai sudah video pembelajaran yang saya buat ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.